Selasa 18 Agustus 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia alias KAMI resmi dideklarasikan. Negara besar terbagi dari 3 zona waktu, wilayahnya pun dunia, tak terbilang banyaknya jadi sumber daya alam. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Terlihat tidak ada protokol kesehatan di deklarasi ini, meski panitia sudah memperingatkan agar ada jarak antar peserta, namun hal ini tak diindahkan dan terlihat berkumpul juga berdesak-desakan. Segelintir orang yang selama ini selalu mengkritik pemerintah mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Kami menilai bahwa Indonesia akan kolaps jika tidak ada aksi penyelamatan. Pada hari ini, DIN dan sejumlah tokoh sudah berkumpul di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masa juga sudah memadati lokasi. Para tokoh yang berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta untuk mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Selain DIN, tokoh yang hadir diantaranya adalah Gatot Nurmantio, Rahmat Wahab, Mautia Faurida Hatta, dan MS Gaban. Hadir pula Refli Harun, Said Didu, Rocky Gerung, dan Ihsanuddin Nursi. Adapun susunan acara deklarasi tersebut dibuka dengan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks proklamasi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan deklarasi menyelamatkan Indonesia sebagai petanda pendirian kami. Namun sebelum itu didahului dengan pembacaan jati diri kami, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan maklumat menyelamatkan Indonesia. Kami adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata Ketua Komite KAMI Ahmad Yani saat membacakan jati diri kami di lokasi. Ahmad Yani menuturkan, kami berjuang membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan konstitusi. Dia menyebut kami akan melakukan pengawasan dari segala potensi penyimpangan. Kami berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif, sebut Ahmad Yani. Setelah jati diri, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan kami. Berikut poin-poin tuntutan kami. Yang pertama, mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat, dan nilai pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi. Yang ketiga, menuntut pemerintah bertanggung jawab mengawasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru atau dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing. Yang keempat, menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut-marut dan diskriminatif, pemberantasan mafia hukum, dan menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjara kekayaan negara. Yang kelima, menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta sistem praktik oligarki, kleptokrasi,
politik dinasti dan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti-Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi pengelompokan keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme, serta upaya mempecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif dengan tidak condong bertekuk lutut pada negara tertentu. Yang ketujuh, menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 1945 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang. Dan yang kedelapan, menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya, serta mendesak lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat dan bangsa Indonesia. Sebelumnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia pimpinan Din Syamsuddin ini menyita perhatian publik, terutama para politikus lintas partai. PDIP mempertanyakan kami akan menjadi organisasi masyarakat atau partai politik. Beberapa deklarator yang ada kami kenal dengan baik, namun ada juga nama-nama langganan yang selalu muncul di banyak forum serupa. Kita harus menanti rencana kerja setelah deklarasi. Apakah akan berlanjut sebagai ormas, terus menjadi parpol, apa bagaimana? Masih harus kita tunggu, kata politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan Senin 17 Agustus 2020. Deklarasi kami juga tak lepas dari kritikan politikus Partai Golkar Aceh Hasan Zazili. Model deklarasi dengan mengumpulkan banyak orang atau massa, apalagi dengan mengabaikan protokol kesehatan karena sulit dihindari untuk bisa menjaga jarak, bukan saja telah menyalahi aturan, tetapi sungguh tidak menunjukkan keteladanan bagi masyarakat yang diatasnamakannya, kata Ketua DPP Golkar Aceh Hasan kepada wartawan Selasa 18 Agustus 2020. Aceh menilai deklarasi kami sebagai manuver sebagian elit politik yang mencari panggung di tengah pandemi. Dia menyayangkan para elit tersebut memanfaatkan pandemi sebagai panggung, alih-alih menyebarkan energi positif untuk rakyat, apalagi dilakukan dengan berkumpul di tempat terbuka di masa pandemi. Malu pada rakyat. Rakyat saja yang saat ini biasanya merayakan kemeriahan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan berkumpul dan mengadakan berbagai kegiatan, mereka menahan diri untuk tidak menggelarnya karena mereka sangat menyadari bahwa saat ini dihindari untuk mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan yang berakibat pada penularan COVID-19, ujar Aceh. Sebagai sebuah gerakan penyelamatan, pertanyaannya apa yang perlu diselamatkan? Sejauh ini, pemerintahan Jokowi ini merupakan produk dari mekanisme demokrasi yang telah sejalan dengan konstitusi kita dan hasil dari pemilihan rakyat Indonesia, ulas Wakil Ketua Komisi 8 DPR tersebut. Tak hanya itu, masyarakat pun tidak mendukung kelahiran organisasi tersebut karena hanya memperkeruh situasi politik dan energi bangsa yang saat ini fokus menangani COVID-19. Setelah munculnya embrio politik yang dimotori oleh beberapa tokoh, ternyata mendapatkan penolakan dari banyak masyarakat. Salah satunya adalah komunitas masyarakat atas nama Jaringan Aktivis Muda Indonesia. Hal ini terlihat dengan banyaknya banner penolakan terhadap gerakan yang dipimpin oleh Said Didu dan kawan-kawan itu. Mereka menyebut bahwa elemen tersebut adalah organisasi tipu-tipu. Waspadalah, jangan tertipu organisasi kami. Kendaraan mantan pejabat gagal, tulis banner mereka yang ada di bilangan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Senin 17 Agustus 2020. Selain di kawasan Jakarta Pusat, banner sejenis juga terpampang di beberapa lokasi lain, termasuk di Cawang, Cililitan, Pancoran hingga Lenteng Agung.
Salah satu banner yang ditemukan di Bilangan Cawang, Jakarta Timur, mereka menyebut bahwa orang-orang yang ada di Kami adalah mereka yang haus terhadap kekuasaan semata. Kami, kumpulan orang-orang yang masih haus kekuasaan, beri kesempatan pada kaum muda, tulisnya. Sementara itu, salah satu pendiri gerakan 212, Kapitra Ampera, menilai bahwa gerakan Kami yang diisi oleh Din Syamsuddin, Rocky Gerung dan kawan-kawannya itu adalah gerakan yang syarat akan kepentingan politik praktis. Bagi Kapitra, jika memang orang-orang seperti Said Didu, Din Syamsuddin dan sebagainya memang cinta tanah air, seharusnya mereka fokus membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kita tidak melihat substansi masalahnya. Kalau kita cinta pada negeri ini, ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi COVID ini. Ini musuh bersama, kata Kapitra, Jumat 14 Agustus 2020. Praktisi hukum ini juga menilai seharusnya tokoh-tokoh nasional yang ada di barisan Kami tidak malah menghasut rakyat dan melakukan propaganda agar rakyat kehilangan kepercayaan kepada negara. Jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah. Ini tidak ada yang diuntungkan, ujarnya.